Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari tema kurikulum dasar kedua tentang individual system. Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajarnya. Anak berperan sebagai subjek belajar, artinya anak berperan aktif bermain sambil belajar. Pertanyaan yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena agar anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajarnya. Pertanyaan ketiga, tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan individual system adalah agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system, karena tidak mungkin bertahap jika proses belajar dilakukan secara klasikal. Pertanyaan keempat, di Bimba murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan peran guru dan peran murid. Untuk peran guru atau motivator adalah melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kemampuan tiap anak dan menciptakan suasana yang menyenangkan agar anak bersemangat untuk terus belajar. Untuk peran murid adalah anak aktif belajar, melakukan latihan dan tugas yang diberikan dengan baik, serta semangat terus belajar. Pertanyaan yang kelima, perbedaan antara metode individual system dengan classical system. Individual system berpusat pada anak sebagai subjek belajar, sedangkan classical system adalah berpusat mengenalkan huruf dan suara dasar bahasa. Pertanyaan yang keenam, cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system adalah motivator harus mampu mempelajari dan mengenal karakter tiap anak didiknya. Motivator harus mencari tahu kesukaan tiap anak didiknya. Yang ketiga, jangan minta dimengerti oleh anak, tetapi kitalah atau motivatorlah yang harus mengerti dan memahami karakter anak. Yang keempat, berikan reward dan lakukan afeksi setiap saat agar motivator dapat memastikan setiap anak didiknya senang dan bersemangat untuk belajar. Pertanyaan ketujuh, dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system, yaitu anak akan belajar dengan kecepatan atau kemampuan sendiri. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Pertanyaan ke-8, dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system, yaitu anak memahami struktur bahasa secara sistematis dan meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan mengenai variation skill. Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar. Pertanyaan yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena tiap anak memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda-beda. Jadi motivator harus mampu memahami tiap kemampuan dan karakter tiap anak didiknya. Pertanyaan yang ketiga, tujuan variation skill adalah karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan dan cepat bosan pada satu kegiatan. Jadi agar anak tidak merasa bosan, maka motivator harus melakukan variation skill. Pertanyaan keempat adalah 3 aspek belajar. Pertama ada kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan kemampuan psikomotorik. Pertanyaan yang kelima, kegiatan yang termasuk aspek kognitif adalah kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan seperti membaca dan menulis. Pertanyaan keenam, kegiatan yang termasuk aspek afektif adalah
kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan, berupa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Pertanyaan ketujuh, kegiatan yang termasuk psikomotorik adalah berkaitan dengan fisik seperti penggunaan anggota tubuh. Dan psikomotorik dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Pertanyaan ke-8, cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar adalah dengan berdasarkan kegiatan yang disukai tiap anak. Dalam variation skill ada istilah teori bandul. Kegiatan utamanya adalah bermain baca-bacaan agar anak terus belajar, semangat belajar. Saya akan menjawab pertanyaan tentang the law of effect atau hukum akibat. The law of effect atau hukum akibat adalah kegiatan tanpa paksaan dari siapapun. Yang pertanyaan kedua adalah apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan adalah jika anak sering mengulang, maka anak sering latihan sehingga anak semakin mampu dan terampil. Pertanyaan yang ketiga, yang dimaksud dengan the law of red lines atau hukum kesiapan adalah proses belajar yang semakin menyenangkan. Terima kasih.